Ya. Hanya gara-gara ini bisa jadi presiden. Hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Jadi betapa mirisnya republik ini ketika adik-adik yang kerja dipaksa menunjukkan ijazah asli. Sudah itu difotokopi dan dileges. Sementara untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, berdasarkan laporan dokumen yang saya terima, berdasarkan kesaksian orang yang bernama di sini di televisi, tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Betapa mirisnya republik ini, hanya gara-gara ini bisa jadi presiden, hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Ini kena lagi nanti dia nih. Nah, silakan, nggak apa-apa. Saya punya pertanggungjawaban. Saya baru dapat data ijazah yang dipakai Jokowi untuk maju ke wali kota itu adalah ijazahnya milik Dumatno, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Nah, selama Jokowi menjadi wali kota, dia tidak pernah menyatakan dia orang UGM. Dia tidak pernah sekalian. Dan UGM pun tidak pernah menyatakan itu alumni yang menjadi wali kota. Enggak ada. Selama wali kota Solo. 10 tahun dia menjadi wali kota. Enggak ada sentuhan nama Jokowi. Anda bisa pastikan itu? Iya, saya pastikan. Ketika ditanya sama Mas Taufik, Eko menjawab, ya pakai Dr. Andes. Artinya memang pakai sarjananya yang punya Dumatno, STIE itu. STIE. Nah, mulai muncul nama UGM itu 2012 ketika mau menjadi gubernur DKI. Nah, disitulah menjadi repot. Sekarang dipaksa-paksakan menjadi UGM. Padahal pada waktu 2005-2010 nggak ada nama UGM. Nah, itu memperkuat kita bahwa di situ ada peran-perannya kawan-kawan. 8 orang itu, ada ini, ada itu. Widodo pernah hadir di sini. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu? Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu? Kasus pembunuhan aja ya, pembunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang. Langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010, terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komarudin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta, dan semoga nanti bisa barokah. Kita ingin amal pilihannya untuk Mas Abdul Khairot, memudahkan dan insya Allah nanti bisa membantu pelaksanaan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Masalah ijazah nih persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Ya, teman-teman, kalau kita melihat tentang berita-berita yang viral saat-saat ini adalah mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Ya,
Dan itulah yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, dia heran mengenai ya persoalan yang ada yang mempersoalkan ijazah dari Pak Jokowi, sehingga dia mengatakan bahwa nanti ijazah saya juga akan dipertanyakan. Nah, Presiden Prabowo Subianto, teman-teman, juga mengaku heran karena ada pihak yang mengatakan dia adalah presiden boneka. Ya, maksudnya di sini boneka dari Pak Jokowi. Ada pihak tertentu yang mengatakan hal demikian, sehingga Pak Prabowo yang mengatakan secara tegas bahwa itu tidak benar. Ya, tidak benar. Setiap malam Pak Jokowi telepon Prabowo, dan memang Prabowo mengaku bahwa dia juga sering meminta pendapat, meminta saran kepada Presiden Jokowi. Itu sesuatu hal yang tidak masalah menurut Pak Prabowo, bahwa karena menurutnya ya Pak Jokowi telah berhasil membangun negeri ini dalam 10 tahun. Ya, sehingga ya selaku presiden meminta ya pendapat, saran kepada presiden-presiden sebelumnya, baik itu kepada Pak Jokowi, kepada Pak SBY, dan kepada Ibu Megawati, kata Prabowo Subianto. Nah, sehingga yang sering dipermasalahkan ini ketika dia meminta saran kepada Pak Jokowi, katanya, maka sering ya dikatakan dia ya presiden boneka, teman-teman. Nah, silakan memberikan komentar Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, teman-teman. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Ini dari Kompas mengatakan bahwa Prabowo heran ijazah Jokowi dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya. Nah, kita lihat apa yang Ya, baik teman-teman, kita kembali lagi di channel ini, di mana pembahasan atau yaitu mengenai ijazah Pak Jokowi. Ada lagi masalah yang terdapat, yaitu ijazah Jokowi yang dipakai saat wali kota Solo terbongkar. Nah, kita tahu atau kita bagaimana menurut netizen atau masyarakat. Di sini dikatakan kalau nggak mau dikatakan boneka, tangkap Jokowi dan adili. Nah, kemudian kendalikan tukang kayu yang diduga ijazahnya UGM palsu. Kasus ijazah Jokowi dan Gibran adalah kecerobohan KPU dan keculasan Joko Gibran anak dari Bapak sama-sama perusahaan meritokrasi di negeri ini. Nah, teman-teman, kita tahu atau bahwa selama ini kita dengar-dengar tentang masalah ijazah Pak Jokowi. Nah, menurut netizen, aparat penegak hukum jadi kambing conge. Urusan ijazah satu saja sampai 2 tahun belum kelar juga. Jutaan TKI di Malaysia marah besar karena ketahuan benar ijazah Mulyono palsu. Emang Mulyono dasar pembohong, pengkhianat. Kita memiskinan RI ini, para amburadul penegakan hukum negeri ini, penipu bisa jadi penguasa negara dan bebas kebal hukum. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa selama ini pembahasan tentang ijazah Pak Jokowi sampai sekarang belum kelar. Nah, benar-benar hancur lebur negeri ini yang katanya mengaku negara hukum dengan bukti-bukti yang sudah begini terang benderang, tapi dibiarkan berlarut-larut. Hukum rusak oleh satu orang, tangkap Jokowi, selesai urusan, sudah tidak ada gaduh lagi. Nah, teman-teman, selanjutnya ijazah Jokowi ini dan Gibran terbukti palsu. Kasihan Bambang Tris sudah dipenjara, juga yang lain. Betapa besar dosa Jokowi dan pihak yang mendukung Jokowi. Begitu masih mungkir sampai sekarang. Sungguh memalukan, sudah terbukti ijazah palsu, mengapa tidak bisa selesai? Betul juga kata Pak Bentor ini selama ini wali kota,
dua periode di Solo tidak pernah disebut-sebut tamat UGM. Nah, selanjutnya gila mulu rakyat dibungkam salam Jokowi jadi penjabat negara. Megawati yang juga ikut bertanggung jawab juga. Betul Kak, memalukan Indonesia. Masuk kasus ini gak selesai-selesai. Selama ini semua jenderal TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Polri, gimana perasaan Anda yang kinerjanya semun daun oleh yang berijazah palsu? Tukang kayu hebat bisa dibohongi. Semua penjabat-penjabat, terutama semua jenderal-jenderal. Ada gula, ada semut. Gulanya habis, semutnya lari mencari gula yang lainnya. Sudahlah, tangkap rame-rame, tak payah tunggu jaksa tahu polisi. Oh ya, sekarang banyak yang mengkritik Pak Jokowi. Dulu hanya Bambang Tri, semuanya saya sokong. Ayo kita ramai-ramai kritik dan tindakan ijazah dan kerjanya Jokowi selama 10 tahun. Nah, kita sekarang atau kerja kita selalu bersatu. Dimana tentang ijazah Pak Jokowi yang belum kelar, tumbuh lagi masalah baru. Belum selesai masalah yang sebelumnya, timbul lagi masalah baru. Mana bisa PKI mengenyam pendidikan tinggi di zaman Pak Harto. Kasus sudah terang benderang, kok gak ada yang berani nangkap. Aparat penegak hukumnya disumpel cuan mana tahan. Kalau ijazah Bapak Prabowo, jangan khawatir, rakyat gak perlu tanya ijazahnya. Rakyat pun sudah tahu mana yang sekolah tinggi, mana yang pura-pura sekolah. Mana benar yang mana pembohong dari wajah, rakyat sudah tahu. Itulah hebatnya Jokowi, walau dia tidak sarjana, tapi se-Indonesia bisa dibohonginya. Artinya dia pembohong besar. Nah teman-teman, kita tahu bahwa semua yang dikatakan atau hukum atau wakil presiden yang sekarang, nah polisi kalau penculikan anak cepat, kasus narkoba cepat, kasus pembunuhan cepat, sementara kasus ijazah bertahun-tahun tidak selesaikan. Jokowi jangan dipaksa menunjukkan ijazah yang asli karena tidak punya ijazah asli. Gimana menunjukkan orang gak punya? Semoga cepat digulung siapa saja memakai dan mereka yang memfasilitasi ijazah goib. Kasus ini belum kelar, ijazah ini tidak selesai karena ada indikasi semua penegak hukum sudah terpasang oleh Pak Jokowi. Semua petinggi penegak hukum di Indonesia ini adalah hadiah dari mantan presiden, yaitu Joko Widodo. Nah, kelanjutannya, para penegak hukum yang beri kewenangan menangani kasus ijazah Jokowi ini, tapi hanya diam, apalagi justru menutupi atau melindungi Jokowi. Alangkah beratnya Anda nanti di akhirat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita sudah baik penegak hukum atau pejabat lainnya, semua diam, tidak mau ikut campur untuk mengkelirikan kebenaran atau keaslian ijazah Jokowi. Atau ini Jokowi sudah menguasai semuanya. Megawati harusnya bertanggung jawab. Bantu terus, emang itu palsu. Terima kasih. Selagi ijazah aslinya tidak ditunjukkan ke publik, maka kasus ijazah bertele-tele. Usut semua pihak yang terlibat. Sangat bagus kalau Pak Prabowo sudah mendengar dan tidak merasa boneka. JKW artinya kedepannya Pak Prabowo tidak akan tunduk pada siapapun. Dan dibisikkan, menyesatkan mengatur negeri ini, kami support Pak Presiden karena yang memilih Pak Prabowo jadi presiden adalah rakyat. Maka kembalikanlah hasil kerja dan pikirannya untuk rakyat Indonesia. Bravo Pak Presiden Prabowo, bersihkan Indonesia dari tikus-tikus yang merugikan negara dan terus berjuang untuk
sejahterakan rakyat Indonesia, mumpung masih ada kesempatan pengabdian pada negara dan bangsa. Nah teman-teman, terima kasih udah menonton atau like video saya ini, atau sebuah cuplikan video ini. Terima kasih. NKRI harga mati.